Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Maulana Ramdhani dari kelas 10 perhotelan 1. Di sini saya mendapat tugas dari PAI Pendidikan Agama Islam untuk membahas tentang zakat. Simak baik-baik. Saya di sini akan menjelaskan tentang zakat. Arti zakat sendiri secara bahasa adalah menyucikan. Zakat ada dua macam, yaitu yang pertama zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat kesucian. Menurut istilah, zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan bagi setiap orang yang mukmin di bulan Ramadan. Zakat fitrah hanya dilakukan sejak awal Ramadan sampai menjelang salat Idul Fitri. Zakat fitrah disyariatkan Allah pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Hukumnya adalah wajib bagi semua umat Islam, baik besar, kecil, laki-laki, dewasa, budak maupun merdeka. Adapun firman Allah dalam Quran surat At-Taubah surat ke-9 ayat 103. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim. Inna salataka sakanun lahum. Wallahu sami'un alim. Artinya, ambillah zakat dari harta mereka, guna menyucikan dan membersihkan mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Quran Surat At-Taubah ayat 103. Kewajiban berzakat fitrah di samping bagi dirinya sendiri, juga semua tanggungan keluarga, seperti istri, anak-anak, dan pembantu yang mengurus pekerjaan rumah tangga. Bahan yang dipakai untuk berzakat fitrah adalah bahan makanan pokok yang mempunyai sifat mengenyangkan, banyak ditanam orang, dan tahan lama. Besarnya zakat fitrah yang harus dikeluarkan dalam setiap orang adalah 1 sya' atau 3,1 liter atau sama dengan 2,5 kg. Bisa juga dengan uang seharga bahan makanan pokok untuk 1 orang. Orang yang mengeluarkan zakat disebut juga muzaki. Syarat-syarat muzaki adalah 1. Beragama Islam. 2. Mengalami kehidupan di bulan Ramadan. 3. Mampu membayar zakat. Rukun-rukun zakat fitrah adalah yang pertama, niat. Bacaan niatnya adalah nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhu lillahi ta'ala. Artinya, saya berniat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku sendiri karena Allah Ta'ala. Yang kedua, adanya muzaki atau orang yang mengeluarkan zakat. Yang ketiga, adanya mustahik atau orang yang menerima zakat. Yang keempat, adanya harta yang dipergunakan untuk berzakat fitrah. Ada 3 hukum membayar zakat fitrah bagi umat Islam, yaitu yang pertama waktu ta'jil. Membayar zakat fitrah secara ta'jil hukumnya diperbolehkan, yakni dilakukan sejak awal bulan Ramadan tiba hingga hari terakhir bulan Ramadan sebelum maghrib. Yang kedua, waktu wajib. Hukum wajib ini diperuntukkan bagi umat Islam yang membayar zakat fitrah sejak matahari terbenam atau maghrib sampai menjelang sholat subuh di akhir bulan Ramadan. Yang ketiga, waktu lebih utama atau afdol. Waktu afdol untuk membayar zakat fitrah adalah sejak selesai sholat subuh sampai sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Dan yang kedua di sini ada zakat mal. Zakat mal adalah zakat atas harta yang dimiliki oleh seseorang. Zakat mal dikeluarkan untuk membersihkan harta yang dimiliki. Hukum zakat mal adalah wajib bagi orang yang sudah memenuhi syarat. Syarat-syarat muzaki antara lain, yang pertama beragama Islam, yang kedua merdeka atau tidak hamba sahaya, yang ketiga harta milik sempurna, tidak merupakan pinjaman dari orang lain. Yang keempat, harta mencapai 1 nisab atau batas minimal jumlah harta sehingga wajib dikeluarkan zakatnya. Yang kelima, sudah 1 tahun dimilikinya. Harta yang wajib dizakatkan yang pertama ada emas dan perak.
nisabnya adalah nisab emas 93,6 gram, atau pendapat lain juga ada 85 gram. Nisab perak sama dengan 624 gram. Kadar zakat keduanya 2,5%. Yang kedua ada harta perniagaan. Nisabnya senilai dengan emas 93,6 gram, atau ada yang menyebutnya juga 85 gram. Kadar zakatnya 2,5% sama dengan emas dan perak. Yang ketiga peternakan. Adapun perhitungan zakatnya sebagai berikut. Kambing atau domba nisabnya 40-120 ekor, kadar zakatnya 1 ekor umur 2 tahun. 121-200 ekor, kadar zakatnya 2 ekor umur 2 tahun. 201-300 ekor, kadar zakatnya 3 ekor umur 2 tahun. Dapat disimpulkan bahwa setiap bertambah 100 ekor, kadar zakat ditambah 1 ekor. Ada juga sapi atau kerbau. Nisabnya 30-39 ekor, kadar zakatnya 1 ekor umur 1 tahun. 40-59 ekor, kadar zakatnya 1 ekor umur 2 tahun. 60-69 ekor, kadar zakatnya 2 ekor 1 tahun. Dapat disimpulkan setiap bertambah 30 ekor, kadar zakatnya ditambah 1 ekor. Unta. Unta karena unta tidak dibudidayakan di Indonesia maka tidak disebutkan nisab dan zakatnya. Ada juga pertanian. Nisabnya 750 kg atau sama dengan 5 wasak. Kadar zakatnya 10% apabila tidak ada tambahan biaya untuk pengairan. Dan 5% apabila ada biaya untuk pengairan. Dan yang kelima ada harta temuan atau rikas. Harta rikas adalah harta terpendam yang ditemukan. Harus dikeluarkan zakatnya yaitu 20%. Jika harta rikas ditemukan di Indonesia, kita harus mengikuti ketentuan. Orang yang berhak menerima zakat atau mustahik ada dalam firman Allah dalam Quran Surat At-Taubah ayat 60. Zakat disalurkan untuk 8 golongan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha والمعلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. Zakat diperuntukkan kepada yang pertama, fakir. Orang yang memiliki harta yang sangat sedikit, tidak mempunyai pekerjaan dan tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang kedua, miskin, atau keadaan orang yang memiliki harta yang sangat sedikit dan penghasilan serta tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya, amil. Ialah orang yang mempunyai tugas untuk mengurus zakat mulai dari pengumpulan sampai kepada pembagiannya. Ada juga mu'alaf, ialah orang yang hatinya masih lemah seperti orang yang baru masuk Islam. Selanjutnya dari rikob, zakat untuk menghapus sistem perbudakan dengan cara memerdekakan budak dari majikannya. Ada juga gharim, ialah orang yang mempunyai banyak hutang, contohnya hutang untuk berdagang, kemudian ia bangkrut. Selanjutnya sabilah, ialah orang segala usaha yang bertujuan untuk menegakkan agama Allah, seperti pendidikan, berdakwah, kesehatan, panti, dan lain-lain. Ada juga ibnu sabil yang terakhir, ialah orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan menuntut ilmu, berdakwah, dan lain-lain. Dan dari saya, maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.